Hallo Leute, wie geht's? Halo Leute, wie geht's? Sebenarnya aku tuh udah ada video baru nih. Tadinya aku udah mau upload banget. Pokoknya udah ngupload malah ya ke YouTube. Cuman ternyata ada kesalahan. Aku nggak ngerti namanya apa. Pokoknya aku tuh lagi nyoba aplikasi baru. Namanya VN, aplikasi editor video. Terus ternyata suara aku tuh nggak nyambung gitu loh sama bibir aku, jadi kayak suaranya nyampe duluan terus bibir aku yang nyusul, kan jadinya aneh. Terus kayak ya udahlah, aku bikin ulang lagi aja. Jadi sorry banget nih kalau jadi pending lagi. Nah, kali ini aku tuh mau bahas tentang yang namanya homonim. Jadi homonim itu satu kata yang punya banyak arti. Jadi dia tuh pengucapannya sama, ejaannya sama, tapi artinya beda banget. Nah, itu sebenarnya ada banyak nih di bahasa Jerman tuh. Cuman sekarang aku mau bahas 5 aja. Dan ya, paling gitu aja sih. Oke, lass uns anfangen. Oke, yang pertama itu ada yang namanya, gue tetep lihat buku sih, sebentar ya. Jadi waktu itu aku udah pernah catet, aku udah jadi tahu videonya fix parah, ini harus ngulang lagi itu kayak bukan. Oke, jadi kata yang pertama itu kata der Bank. Sebenarnya bank ini ada dua arti nih, tapi tergantung artikel yang dipakai. Jadi dia bisa punya dua arti itu kalau artikelnya tuh beda. Misalnya kalau kalau artikelnya dea, jadi kalau artikelnya dea itu si kata bank ini punya arti bank, kayak Bank Mandiri, Bank BCA kayak gitu. Tapi kalau misalnya artikelnya di bank, itu artinya kursi taman. Jadi beda banget kan. Jadi itu bedanya cuma di artikelnya aja. Tapi itu bukan aja sih, beneran ngefek. Maksudnya artikel itu tuh bener-bener ngefek juga ke depannya. Nanti kayak mau pakai buat akuzatifnya nanti bakalan beda, atau dipakai buat kasus datif juga bakalan beda. Jadi walaupun kelihatannya yaelah cuma artikel doang yang beda, enggak, itu beda, tuh ngefek banget. Jadi ya itulah trikinya bahasa Jerman. Nah, kalau misalnya pakai contoh yang der Bank tadi, jadi misalnya gini, wann öffnet die Bank, gitu. Jadi makanya nih yang tadi aku bilang, kalau misalnya even cuman beda dikit doang, artikel itu udah ngefek banget di kalimat gitu kan. Mereka duduk di atas kursi taman, jadinya sie sitzen auf einer Bank. Nah, kenapa Aina itu beda lagi, itu materi beda lagi, nggak akan aku bahas di sini sekarang. Terus oke ya, langsung aja sekarang ke kata yang kedua. Aduh, capek ya. Ntar aku minum dulu deh. Mana sih? Nah, kata yang kedua itu di Deke. Ini kebetulan dua-duanya arti yang dua beda ini artikelnya sama nih. Nah, yang satu artinya ceiling. Terus kalau yang satu lagi itu artinya selimut. Jadi kayak misalnya kalau mau bilang dia ngelihat ke atas, ke arah atas, itu bilangnya misalkan preteritum ya, kita main preteritum. Sah zur Decke auf. Dia ngelihat ke arah atas. Tapi kalau misalnya ini yang Decke tadi, misalkan dia perempuan, sekarang ganti, dia perempuan menarik selimutnya, jadi sie zog, pakai preteritum lagi juga, sie zog die Decke zurück, atau artinya dia perempuan narik si dekenya atau si selimutnya ditarik kayak gitu, zurückziehen. Tapi buat preteritum ziehen-nya berubah jadi zog. Beda sama zug ya, kalau zug kereta. Oke, next ada Birne. Birne ini juga artikelnya sama kebetulan. Jadi karena mungkin artikelnya sama, ini juga dia akhirannya rata-rata sih, nggak semua. Ada kata benda yang punya akhiran itu artikelnya di, tapi nggak semua ya. Ada
Itu sebenarnya harus dihafal pokoknya. Tenang aja, aku juga udah bikin video tentang artikel kemarin-kemarin, cuman kayaknya nggak akan bisa aku edit juga nih soalnya kayak nggak tahu deh aplikasinya atau apanya, aku nggak ngerti. Tapi mungkin aku harus take ulang lagi, padahal aku udah bikin dan cukup panjang. Jadi di Birne ya, di Birne itu tekan buah pir, satu buah pir. Misalnya ich habe eine Birne gegessen, aku udah makan satu buah pir. Tapi kalau misalnya pir kalau misalnya Birne yang satunya lagi, sebenarnya itu singkatan dari kata Glühbirne atau apa sih Glühbirne, bohlam, singkatan dari kata bohlam. Bukan singkatan dari kata bohlam, maksud aku Birne itu adalah bohlam. Misalnya kalau di kalimat die Birne wurde nicht hell, atau si bohlamnya nggak nyala-nyala nih, nggak terang-terang, kayak gitu. Nah iya, bahasa Jerman sama bahasa Inggris tuh banyak beberapa kata yang beda banget gitu. Maksudnya kalau bahasa Inggris tuh apa, bahasa Jerman tuh apa, tapi tulisannya sama, pengucapannya sama. Salah satunya si hell tadi ini. Hell bahasa Jerman ini artinya terang, tapi kalau misalnya bahasa Inggris kan neraka, jadi ya beda ya gitu. Nah, kata nagel ini bisa dua arti dan dua-duanya sama-sama punya artikel der nagel. Ya, arti yang pertama itu artinya kuku, dan yang satunya lagi artinya paku. Beda kan penggunaannya. Kalau misalkan lo pakai yang kuku tadi, misalnya pakai contoh deh biar kelihatan, aku beli kutek buat kuku aku, misalnya gitu. Terus jadi ich kaufe ein Nagellack für meine Nägel. Oke, next. Tadi yang nagel satunya lagi itu paku ya. Misalnya der Schlüssel hängt auf einem Nagel. Jadi si kunci itu nempel di atau gantung di atas paku gitu. Tafel. Ini kalimat keberapa ya? Oke, yang terakhir ini ada kata tafel. Tafel ini ada dua arti dan dia punya dua artikel. Kalau pakai artikel yang dea artinya papan tulis. Ya, papan tulis. Jadi kalau kalian kangen sekolah, kalau kalian udah lama nih nggak sekolah ya, yang kalian masih sekolah, aku berasa tua banget, sumpah. Papan tulis itu der Tafel. Tapi kalau yang pakai di itu biasanya buat kayak batangan gitu. Jadi misalnya di travel ya, misalnya coklat sih biasanya dipakai buat batangan coklat. Jadi kayak misalnya ich habe eine Tafel Schokolade, jadi aku punya sebatang coklat gitu. Tapi kalau yang tadi misalkan tafel, kalimatnya misalnya ada yang jengkelin nih, nanya mulu gimana tulisannya, atau ya di sekolah lah gimana ya, terus misalnya jawabannya mau yang itu kan ada semua di depan tulis. Nah, bilangnya steht doch alles auf der Tafel. Homonim kali ini aku cuma bahas 5 dulu aja, nanti akan ada yang lainnya lagi juga. Dan ya, kalau kalian suka video ini pastikan kalian udah juga like, kalau nggak suka dislike aja. Kalau kalian suka juga bisa juga share ke teman-teman lainnya yang juga lagi belajar bahasa Jerman. Terus apalagi ya, disuruh ngapain lagi sih biasanya. Udah lama nih nggak syutingan buat YouTube ya kan. Oke, intinya kayak gitu ya. Jadi homonim itu ada banyak sebenarnya, dan kalau yang ini aku bahas ada 5. Jadi tadi tuh ada Bank, ada Decke, ada Birne, terus Nagel, sama yang terakhir Tafel. Masing-masing beda-beda artinya, tergantung konteks kalimatnya gimana, kayak gitu. Oke, dan kayak sekian dulu aja video kali ini. Semoga membantu teman-teman yang mungkin sering lihat nih kata-katanya dan bingung gimana pengertiannya. Jadi kayak gitu. Oke, danke Leute fürs Zuschauen und tschüss.